Hey yo, what's up guys? Bang Ceplok di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang harus menghabiskan malamnya di tengah tekanan dari seorang perampok bank. Film ini dibintangi oleh Maria Bello, Stephen Dorff, dan Connor Hill. And this is Carjacked. Tapi sebelum kita mulai nih, seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek dulu channel ini, biar kalian bisa terus nonton film-film seru lainnya ya guys. Oke, without berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok ibu-ibu yang sedang mengadakan sebuah sesi konsultasi. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Lorraine, pemeran utama di film ini. Lorraine merasa sangat bersalah karena merasa kurang bertanggung jawab terhadap anaknya yang bernama Chad. Lorraine adalah seorang janda yang baru-baru ini diceraikan oleh suaminya yang bernama Gary yang merupakan seorang tentara. Setelah acara itu, Lorraine pergi ke sebuah pom bensin untuk membeli makanan. Saat itu, Lorraine lupa untuk mengisi bensin mobilnya dan terpaksa kembali ke minimarket untuk membayar bensin. Need gas again? Karena memang lagi nggak punya uang, Lorraine hanya bisa mengisi sedikit bensin dengan sisa-sisa uang yang ada di dompetnya. $6, please. Namun Lorraine langsung kaget saat kembali ke mobilnya karena di kursi belakang telah ada seseorang yang bernama Roy langsung mengancamnya dengan mengacungkan senjatanya. I don't want your money. You got a car, don't you? Roy tidak meminta apapun selain menyuruh Lorraine untuk tetap menyetir. Sampai di sebuah taman, Roy menyuruh Lorraine untuk berhenti karena akan menghubungi salah satu temannya. Roy menelpon temannya dan mengatakan sedang mengalami kesulitan karena ada blokade jalan di mana-mana. Same shit happened to me. There's roadblocks everywhere. Roy pun menyuruh temannya ini untuk menunggu karena akan sampai di tempat tujuan dalam waktu 6 jam ke depan. Hey bud, why don't you hop in the back seat, alright? Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini Roy mencoba untuk lebih mengakrabkan diri dengan Lorraine dan Chad. Beberapa saat kemudian mereka menemukan banyak polisi di depan yang sedang memblokade jalan. Roy menekankan pada Lorraine untuk bersikap normal dan santai seperti biasanya. Go through smiling. Okay? Salah satu petugas menjelaskan kalau mereka sedang melakukan pengejaran terhadap para perampok-perampok bank yang lari. Petugas itu kemudian meminta Roy dan Lorraine untuk memperlihatkan KTP-nya. Karena merasa tidak ada sesuatu yang mencurigakan, petugas itu akhirnya membiarkan mereka untuk lewat. Perjalanan kembali dilanjutkan dan Roy hanya meminta pada Lorraine untuk tidak membohonginya tentang apapun selama di perjalanan agar Lorraine dan Chad bisa selamat. Lying or chit-chat, you understand me? Saat belum terlalu lama menyetir, mobil Lorraine pun mulai kembali kehabisan bensin. Roy dengan segera mengajaknya untuk mengisi bensin karena perjalanan mereka masih panjang. Let's go to that diner over there. Di pom bensin itu, Roy mengajak Lorraine dan Chad untuk makan terlebih dahulu. Di sana, Lorraine meminta izin pada Roy untuk pergi menggunakan kamar mandi. Dalam kondisi yang cemas, Lorraine mencoba untuk menelpon 911. Tapi mungkin karena terlalu cemas, bukannya 911, Lorraine malah menelpon 411 yang merupakan bagian informasi. Akhirnya, karena sudah didesak oleh Roy dari luar, Lorraine tidak sempat lagi meminta bantuan dan meninggalkan sebuah pesan telah diculik di atas pintu toilet. Lorraine terus menyetir dan memang suasana di dalam mobil sudah tidak terlihat seperti pembajakan lagi karena Roy terus mengakrabkan diri dengan mereka berdua. Going up front, buddy. Going up front. Dan saat melihat sebuah tanda pembatasan kecepatan, Lorraine malah mulai berpikir untuk menambah kecepatan agar ada polisi yang datang menilangnya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian datang sebuah mobil polisi di belakang mereka. Slow down, Lorraine. What are you doing? Cop behind. Tapi ternyata mobil polisi itu hanya lewat dan malah menangkap orang yang berada di depan mobil mereka. Oh, he's pulling somebody over. Lorraine kembali menurunkan kecepatannya dan berjalan normal. Roy dan Lorraine kembali mengobrol sampai suatu saat Lorraine mulai merasa tersinggung dan marah. Lorraine kembali memacu kecepatan mobilnya dan nekat untuk menyemprot wajah Roy dengan sebuah cairan. Lorraine pun mencoba untuk kabur keluar mobil, namun sayang Roy bergerak cepat untuk kembali mengamankannya. Karena sudah gak percaya, akhirnya Roy mengambil alih posisi pilot mobil.
Roy kembali bercerita kalau dia memiliki uang lebih dari $500.000 yang sedang menunggunya di ujung jalan. Tentu saja itu adalah hasil dari perampokan bank yang dilakukannya siang tadi. And now your jacket's buzzing. Dan tak lama kemudian, ponsel Loren tiba-tiba berbunyi. Gary sang mantan menelponnya. Roy memutuskan untuk mengangkat telepon itu dan mengejek Gary di sana, lalu membuang begitu saja ponsel milik Loren. Sound of you being tossed out on your ass. Selanjutnya mobil berjalan seperti biasa dan kali ini Roy dan Loren mulai mengobrol tentang negara Meksiko. Roy berniat untuk membawa Loren dan Chad pergi ke sana dan bermaksud untuk memberikan Loren jalan keluar buat hidupnya. We're going to Mexico. Tapi belum sempat mengobrol panjang, mobilnya Loren kembali bermasalah dan kehabisan bensin. Loren mengakui kalau mobilnya memang sering mengalami masalah dan mereka pun harus segera ke pom bensin untuk mengisi ulang. When the gauge goes down to half, it means... Setibanya di pom bensin, Roy dan Loren melihat banyak anak-anak sekolah juga sedang berada di sana. Dan saat Roy pergi untuk membayar bensin, Loren mulai menyusun sebuah rencana dengan Chad. Roy mulai mengisi bensin dan di sanalah Chad minta izin untuk ke kamar mandi. Ternyata, Loren menyuruh Chad untuk ikut pergi bersama rombongan para anak-anak sekolah tersebut. Roy yang sudah mulai curiga karena Chad terlalu lama, langsung menuju kamar mandi dan Roy dibuat kaget saat melihat Chad yang telah pergi dengan bus sekolah tersebut bersama anak-anak lainnya. Kejadian tersebut membuat Roy emosi dan mereka mulai bertengkar di dalam mobil. Dan karena sudah merasa nggak tahan, Roy akhirnya menyeret Loren dan memasukkannya ke dalam bagasi. Loren telah mencoba berbagai cara agar bisa keluar dari bagasi itu, namun sayangnya semua usaha tersebut hanya sia-sia. Sementara itu Chad akhirnya selamat dan telah sampai di kantor polisi. Roy akhirnya sampai di sebuah tempat di mana dia menemui salah satu temannya. Loren yang melihat kejadian itu dari sebuah lubang di bagasi mendapati Roy yang sedang bertengkar dan mendengar bunyi tembakan beberapa kali. Selanjutnya, Roy memasukkan temannya yang telah mati itu ke dalam bagasi lalu mulai menyirami mobil Loren dengan bensin dan membakarnya. Kemudian segera pergi. Dan di dalam kondisi yang gawat itu, Loren mengambil sebuah pistol yang berada di tubuh orang yang telah mati tersebut, lalu menembak pintu bagasi hingga akhirnya berhasil lolos sebelum api membakar semua bagian mobil itu. Dan pagi pun datang. Loren datang ke sebuah tempat pemberhentian truk untuk menelpon dan mencari informasi keberadaan Chad. Setelah beberapa kali menelpon, Loren akhirnya bisa berbicara dengan Chad yang telah aman dan berada di kantor polisi. Mommy's gonna pick you up soon, okay? I love you so much. Loren juga berusaha memberikan lokasinya kepada polisi agar bisa datang untuk menyebutnya. Namun tak disangka, dari kejauhan Loren melihat Roy yang sedang menyeret seorang wanita dan juga anaknya untuk pergi dari sana. Oh my God, he's right outside. He has a woman and a little girl with... Tanpa berpikir panjang, Loren memutuskan untuk langsung mengejar Roy dengan menggunakan sebuah mobil yang dicurinya dari seorang pengunjung di tempat itu. Loren berusaha memacu mobilnya agar dapat segera menyusul Roy. Dan kebetulan sekali, di bangku belakang telah tersedia seperangkat senapan beserta amunisinya, yang langsung saja digunakan Loren untuk persiapan melawan si Roy. Setelah itu dengan cepat Loren pun menabrakkan mobilnya dengan mobil Roy. Roy sangat kaget dan tidak menyangka bahwa yang menabraknya adalah Loren. Dan baku tembak pun pasti terjadi seandainya tidak ada sebuah truk yang lewat yang menyebabkan Loren kaget dan harus menabrak sebuah van yang sedang terparkir di depannya. Untungnya Loren masih bisa selamat dari kecelakaan tersebut dan segera mendatangi Roy untuk mengajaknya mengambil uang hasil perampokan bank kemarin. Let's go get that money. Karena sedang berada di bawah ancaman senjata, Roy dengan sukarela membawa Loren ke tempat penyimpanan uang tersebut yang ternyata berada di sebuah pabrik. Where's the money? Roy langsung memukul Loren di saat Loren sedang dalam kondisi yang lengah, tapi Loren berhasil menembaknya. Tak lama dua orang polisi tiba di sana untuk memeriksa keadaan. Loren berhasil mendapatkan uang yang dicarinya dan bersiap untuk kabur. Tapi saat masih melihat-lihat uang itu, Roy kembali muncul dan menembakinya yang sedang berada di dalam sebuah mobil.
Dengan nekat dan tanpa ragu, Lauren memacu mobilnya hingga menabrak Roy si penjahat perbankan. Polisi yang tiba-tiba muncul langsung menyuruh Lauren untuk mengangkat tangannya, namun baru saja bermaksud untuk memanggil bantuan. Shots fired, requesting immediate. Roy kembali hadir dan langsung menembak polisi tersebut. Roy juga sempat menembak kaki Lauren. Tapi yang namanya penjahat tetap harus mati ya guys. Lauren berhasil membunuh Roy dengan sebuah pistol yang masih tersimpan di belakang pinggangnya. Roy terkapar dan akhirnya pergi menghadap Tuhan untuk selama-lamanya. Di akhir cerita ditampakkan sebuah sidang perebutan hak asuh anak antara Lauren dan mantan suaminya Gary, The chutzpah to even bring these charges. di mana Lauren berhasil memenangkan hak asuh itu dan Gary wajib memberikan biaya asuh sebanyak $400 setiap bulannya pada Lauren untuk merawat Chad. Chad senang, Lauren senang, penonton pun bahagia, dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga film ini bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.